Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, wa najidu anna al-musannif rahimahullahu fi hadhihi al-jumlati nafa 'anillahi subhanahu wa ta'ala umuran faqala. Kita dapati penulis yaitu Al-Imam Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kalimat beliau sebelumnya, beliau menafikan beberapa perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan perkataan beliau, Jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adila. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, tidak memiliki yang semisal, tidak memiliki yang serupa dengannya, dan tidak memiliki tandingan atau sekutu. Nah, di sini Al-Muzanni menafikan tiga hal, yang semisal, yang serupa, dan sekutu. Thumma athbata lillahi subhanahu wa ta'ala umuran faqala. Kemudian juga Al-Imam Al-Muzanni menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala beberapa perkara, maksudnya beberapa nama dan sifat. Faqala, beliau mengatakan, As-sami'ul basiru, al-alimul khabiru, al-mani'ur rafi'u. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Allah tidak bisa dihindari takdirnya dan Allah maha tinggi. Di sini Al-Muzanni menetapkan beberapa nama dan sifat. Fajama'a rahimahullahu bainan nafyi wal itsbati. Maka perhatikan di sini Al-Muzanni menggabungkan dua perkara, an-nafyu menafikan dan al-itsbat menetapkan. Menafikan semua yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala dhawi ma warada fil Qur'ani was sunnati. Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menetapkan dan menafikan bukan dengan akal, bukan dengan logika, tapi harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hakadha minhajus salafi hadhil ummati rahimahumullahu fi hadzal babi. Itulah metode atau manhaj salaful ummah atau salafus salih rahimahumullah dalam bab ini, itu dalam bab asma wa sifat. Yuthbituna lillahi subhanahu wa ta'ala min sifatil kamali wal jalali ma athbatahu li nafsihi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang sempurna dan agung sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yanfuna anhu subhanahu wa ta'ala minan naqaisi wal uyubi ma nafahu an nafsihi wa ma nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kurang dan aib sebagaimana yang Allah nafikan dari dirinya sendiri dan juga dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yujawizuna ma warada fil kitabi was sunnati. Maka metode para salaf, manhaj para salaf dalam masalah ini adalah tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak melebihi dari apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu saja. Tidak menambah-nambahnya dengan akal atau dengan argumen-argumen yang lain. Kama qala Al-Auza'i rahimahullahu, sebagaimana perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kami senantiasa berporos, berputar bersama dengan As-Sunnah, dengan dalil, kemanapun As-Sunnah berputar. Artinya, apapun yang ada di dalam dalil, kita ikuti. Apapun yang ditetapkan oleh dalil, kita tetapkan. Apapun yang dinafikan oleh dalil, kita nafikan. Ayaduruna ma'al kitabi wa sunnati nafyan wa itsbatan haitsu dara. Maksudnya, mereka para salaf senantiasa berporos kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
haitsu dara, kemanapun dalil berputar. Artinya apapun yang ada dalam dalil. Fama tsabata bihima atsbatuhu. Apa yang ditetapkan oleh dalil, maka mereka tetapkan. Wa manufiya fihima nafauhu. Dan apa yang dinafikan oleh dalil, maka mereka nafikan. Wala yatajawazuna al-Qur'ana wal haditha. Mereka tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Kama qala al-Imam Ahmadu rahimahullahu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, la yusafullahu subhanahu wa ta'ala illa bima wasafa bihi nafsahu. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'ana wal haditha. Kami tidak melampaui, tidak melewati apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya kami tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, melebihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sekilas tentang metode salafus saleh dalam masalah asma was sifat. Maka jika ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya kok tidak masuk akal, maka wajib tetap kita imani nama dan sifat tersebut. Karena itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah, tidak mungkin salah. Dan jangan ditakwil, jangan diubah-ubah, jangan disimpangkan maknanya kepada makna yang lain. Inilah metode salafus saleh dalam bab al-asma was sifat. Mereka tidak melebihi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga sebagaimana perkataan para salaf dalam masalah ini, ketika membahas tentang ayat-ayat sifat, mereka katakan, amirruha kama ja'at bila kaif. Imani sebagaimana apa yang ada di dalam ayat tersebut. Kama ja'at, apa adanya. Bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa mendeskripsikan. Kemudian, qauluhu 'alin 'ala 'arsyihi. Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Perhatikan di sini, Al-Imam Al-Muzanni menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Secara zatnya Allah di atas arsy. Ini akidah seorang ulama Syafi'iyah yang juga beliau ambil dari guru beliau, yaitu Al-Imam Syafi'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, bukan di mana-mana. Ya, bukan dijawab tidak tahu, bukan dijawab Allah tidak di atas dan tidak di mana-mana, atau jawaban-jawaban yang lainnya. Yang benar Allah Ta'ala di atas arsy. Ay mustawin ala arsyihi murtafi'un alaihi. Artinya Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, murtafi'un tinggi di atas arsy. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbara an uluwihi wa istiwa'ihi ala al-arsy fi 7 ayatin fil Qur'ani. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang sifat maha tingginya dan tentang istiwanya di atas arsy di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Bayangkan ada 7 ayat yang menyebutkan secara tegas Allah di atas arsy. Andaikan hanya 1 ayat saja wajib kita imani. Apalagi ada 7 ayat. Wa raghima hadzal bayanu al-jaliyu najidu anna ahlal bid'ah wal ahwa'i yanfuna hadhihi as-sifata al-jalilata 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalilnya sudah sangat terang benderang seperti ini, namun kita dapati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka menafikan sifat yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau meyakini Allah di atas arsy. Au yuharrifunaha an dhahiriha, atau mereka melakukan tahrif, memalingkan maknanya dari makna zahirnya. Kata mereka, Allah istiwa di atas arsy bukan berarti Allah benar-benar di atas arsy. Tapi maksudnya adalah Allah menguasai arsy atau makna-makna yang lain. Ini namanya tahrif, ini namanya takwil. Dan ini adalah akidahnya ahlul bid'ah, yang bukan akidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah meyakini Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa hujjatuhum fi dzalika anna al-istiwa'a fima yu'hadu wa yushahadu la yakunu illa an hajatin wa iftiqarin. Alasan mereka, alasan ahlul bid'ah
ketika mereka menafikan sifat istiwa, mereka katakan bahwasanya istiwa berdasarkan kejadian yang sudah ada di dunia, yang yusyahad, yang kita lihat di dunia. La yakunu illa an hajatin. Tidaklah terjadi kecuali karena adanya kebutuhan, waftiqarin, dan kebutuhan. Jadi berdasarkan apa yang ada di dunia, kalau ada orang istiwa di atas sesuatu, maka orang tersebut butuh kepada sesuatu tersebut. Kalau saya duduk di atas kursi, saya istiwa di atas kursi, maka saya butuh kepada kursi ini. Fal makhluqu idza stawa 'alal fulki wal dabbati. Contohnya, kalau ada makhluk yang dia berada di atas sebuah perahu atau berada di atas hewan tunggangan. Fahuwa muhtajun ilaihi. Maka dia pasti butuh kepada perahu tersebut atau hewan tunggangan tersebut. Walau athbatna lillahi al-istiwa'a 'alal ma'na adh-dhahiri al-mutabadiri la athbatna hajatahu lil 'arsy. Ini masih perkataan ahli bid'ah. Mereka mengatakan, andaikan kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah dengan makna yang zahir, yang muncul di dalam benak, maka berarti kita akan menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala butuh kepada arsy. Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, kata mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil hajati wal iftiqari. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari adanya kebutuhan dan kebutuhan. Perhatikan, ini alasan apa? Alasan logika. Yang mereka menolak ayat, mereka menolak hadis dan juga kesepakatan para salaf karena mengikuti logika. Dan juga karena mereka menyamakan antara istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Bukankah ini termasuk tasbih, termasuk menyamakan Allah dengan makhluk? Allah Ta'ala istiwa. Kita makhluk juga istiwa. Tapi istiwanya makhluk dengan istiwanya Allah beda. Makhluk ketika istiwa di atas sesuatu, dia butuh pada sesuatu tersebut. Tapi Allah tidak. Kalau Allah istiwa di atas sesuatu, Allah tidak butuh kepada sesuatu tersebut. Allah istiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Namun Allah tidak butuh kepada arsy. Justru arsy yang butuh kepada Allah. Jadi intinya istiwa Allah dengan istiwa makhluk beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kita makhluk juga mendengar. Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya kita? Tentunya tidak. Pendengaran kita terbatas. Kita mendengar pakai kuping, pakai genderang telinga. Namun pendengaran Allah tidak demikian. Nah, pendengaran Allah maha sempurna. Maka pendengaran Allah dengan pendengaran kita berbeda. Sama istiwa Allah dengan istiwa kita juga berbeda. Sehingga enggak benar sangkaan mereka tersebut. Wa alaihi fa innahum harrafu ma'na al-istiwa'i al-ma'rufi fi lughatil Arabi. Karena alasan ini mereka pun mentahrif, mengubah-ubah makna al-istiwa yang dikenal dalam bahasa Arab. Wa huwa al-uluwu wal irtifa'u. Yang mana makna istiwa dalam bahasa Arab adalah al-ulu, tinggi, wal irtifa' dan berada di atas sesuatu. Istiwa artinya tinggi, berada di atas sesuatu. Ila ma'nan gharibin, mereka ubah kepada makna lain yang asing. Ghairi ma'hudin indal Arabi, yang tidak dikenal oleh orang Arab. Faqalu al-maqsudu bil istiwa'i fil ayati al-istila'u. Mereka katakan bahwasanya makna istiwa yang ada dalam ayat Quran itu bukan istiwa, tapi maknanya adalah al-istila, menguasai. Fa ma'na qawlihi thumma istawa 'alal 'arsy. Oleh karena itu makna ayat yang berbunyi tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah Ta'ala kemudian beristiwa di atas arsy. Surat Al-A'raf ayat 54. Ai istaula 'alaihi. Kata mereka ini maknanya adalah Allah menguasai arsy. Bukan Allahnya benar-benar berada di atas arsy, bukan. Tapi istiwa di sini istila, menguasai. Allah menguasai arsy. Nah, lihat. Bukankah ini namanya mengubah-ubah ayat? Mengubah-ubah makna ayat. Dan tentu ini kelancangan yang besar kepada ayat Quran. Mengubah-ubah makna ayat ini kelancangan yang besar. Istiwa ya istiwa. Kenapa diubah maknanya menjadi istila atau istaula? Nah, perbuatan mereka ini disebut dengan takwil. Mengubah makna zahir kepada makna yang gharib. Itu definisi takwil. Mengubah makna zahir kepada makna gharib. Kepada makna yang asing. Wa dzakaru baitan yatiman manhulan li syairin majhulin.
Dan argumen yang kedua, mereka ahlul bid'ah juga menyebutkan suatu bait syair. Yang bait tersebut bait yang yatim. Bait yang yatim artinya bait yang hanya disebutkan satu baris saja. Karena biasanya bait itu banyak barisnya, banyak temannya, berbaris-baris. Tapi ini cuma disebutkan satu baris saja. Sehingga para ahli sastra menyebutkan ini bait yang yatim. Yang manhulan li syairin majhulin. Yang mana bait ini juga dinisbatkan kepada penyair yang tidak diketahui siapa. Perhatikan ya bahwasanya di dalam bahasa Arab, bait syair adalah dalil. Dalil untuk makna-makna bahasa Arab. Jadi kalau kata ini maknanya itu, kata ini maknanya itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah syair. Diambil dari syair-syair terdahulu, yaitu syair-syair sebelum 200 Hijriah. Syair orang Arab sebelum 200 Hijriah. Itulah syair-syair yang dijadikan dalil untuk makna-makna bahasa. Sehingga memang dalam pembahasan makna, makna kata, makna kalimat, makna bahasa, itu biasanya kita munculkan syair-syair sebagai dalil bahwasanya ini di dalam syair ini digunakan kata ini dengan makna itu. Berarti ini dalil bahwasanya kata ini maknanya itu. Tapi perhatikan saya bilang tadi bait syair sebelum 200 Hijriah. Berarti syair ini harus diketahui. Ini kapan keluarnya, yang mengucapkan siapa, siapa namanya, dia itu siapa, valid atau tidak, dan seterusnya. Dan bait-bait syair itu juga ada sanadnya. Nah, jadi kalau baitnya itu majhul, tidak diketahui siapa penyairnya, ini sudah satu kekurangan tersendiri. Sehingga tidak bisa menjadi hujjah, ya, tidak bisa menjadi argumen. Nah, mereka orang-orang al-bid'ah, mereka membawakan syair yang demikian. Itu syair berikut ini. Qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Yang artinya Bishr istawa. Bishr istiwa di atas Irak. Irak itu nama negeri. Tanpa mengangkat pedang dan tanpa menumpahkan darah sedikit pun. Kira-kira bisa dipahami ya, Bishr itu nama orang, dia telah istawa di atas Irak, tanpa mengeluarkan pedang, tanpa perang, dan tanpa menumpahkan darah. Nah kata mereka, lihat, istawa dalam bait syair ini, maknanya istaula atau istilah, menguasai. Bishr menguasai Irak, tanpa perang, tanpa mengeluarkan pedang, dan tanpa menumpahkan darah. Wa Bishrun al-madhkuru fil baiti huwa Bishr bin Marwana, akhu Abdul Maliki ibni Marwana. Bishr yang disebutkan dalam bait syair ini adalah Bishr bin Marwan, saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Yang mana Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah Bani Umayyah. Wa kana qaidal jaisy alladhi fataha al-Iraq. Dan Bishr ketika itu menjadi panglima perang yang menginvasi Irak, yang membuka negeri Irak. Fasyairu qala hadzal baita fi zamani Bani Umayyah. Sehingga kesimpulannya syair ini yang tidak diketahui siapa yang mengucapkannya, tapi yang jelas dia diucapkan di zamannya Bani Umayyah. Tadi di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan ini khalifah yang kelima dari Bani Umayyah. Khalifah yang kelima, berarti ini sudah zaman belakangan. Kalau begitu berarti ini bukan syair mutaqaddimin. Fa'ina syahidu 'ala al-ma'na al-mad'umi qabla hadzal waqti. Kalau demikian, maka mana bukti yang valid yang mendukung makna yang tercela tersebut? Yang harusnya qabla hadzal waqti. Buktinya harus berupa syair sebelum zaman itu. Syair yang dipakai untuk menjadi dalil dalam bahasa adalah syair mutaqaddimin. Sehingga syair ini sudah tidak diketahui siapa penyairnya, majhul. Bahkan sebagian ulama mengatakan syair ini diucapkan oleh orang kafir. Penyairnya orang kafir. Maka bagaimana mungkin kita jadikan ucapan orang kafir jadi dalil? Selain itu juga ini syair mutaakhirin. Syair yang diucapkan di zaman-zaman belakangan. Ya, seperti kalau para santri sekalian di zaman sekarang bikin syair. Ya, bikin puisi gitu ya. Maka tentu tidak ada nilainya, ya artinya tidak bisa menjadi dalil dalam bahasa, tidak mempengaruhi bahasa sedikit pun. Wamal mani'u ayyuqala innal ma'nal maqsuda fil baiti huwa al-uluwu wal irtifa'u. Bantahan yang selanjutnya adalah apa yang menghalangi kita untuk mengatakan makna
istawa dalam syair tadi maknanya adalah al-ulu wal irtifa. Kan bisa juga kita maknai Bishr ada di atas Irak. Dia posisinya di atas gunung. Dia di atas Irak. Kan juga bisa kita maknai sebagaimana mana zahirnya. Fa inna Bishran yumdahu bi annahu istawa ala arsyil Iraqi wartafa alaihi. Karena Bishr itu dipuji ketika dia berhasil mencapai posisi yang tinggi di atas kota Irak. Wa amal istila'u fala yumdahu 'alal qadati. Adapun penguasaan suatu pasukan kepada suatu daerah tentunya tidak membuat pimpinan pasukannya terpuji. Innama yumdahul wulatu alladzina amaru al-qadata. Namun biasanya yang dipuji adalah wulatnya, rajanya, khalifahnya yang memerintahkan sang panglima tersebut. Nah, sehingga kalau kita maknai istawa dalam bait ini dimaknai dengan istila atau istaula, maka maknanya menjadi aneh. Kenapa kalau Bishr itu melakukan istaula penguasaan terhadap Irak, kok yang dipuji Bishrnya? Ini tidak lumrah, biasanya yang dipuji adalah amirnya, khalifahnya. Wa fil baiti iskalatun katsiratun ghairuha. Dan juga di dalam bait syair ini terdapat iskalat. Terdapat masalah-masalah yang lain. Banyak masalahnya ini. Fawa mansubun li syairin majhulin. Dan syair ini juga dinisbatkan kepada penyair yang tidak diketahui siapa. Wa dzakara ba'du ahli ilmi annahu muharrafun. Bahkan sebagian ulama mengatakan syair ini telah diubah-ubah. Wa huwa aidan ghairu ma'rufin fi syai'in fi dawawinil arabi wa asy'arihim allati yurja'u ilaiha. Dan syair ini juga tidak dikenal sama sekali dalam diwan-diwan Arab dan kitab-kitab syair Arab yang dijadikan rujukan utama. Wa qad nusiba fi ba'dil masadiri ila al-Akhtali an-Nasrani wa laysa huwa fi diwanihi. Bahkan sebagian penulis menisbatkan syair ini kepada Al-Akhtal, yang mana dia adalah seorang Nasrani, seorang kafir. Dan setelah dicek oleh Syekh Abdul Razak, laisa huwa fi diwanihi, tidak ada syair ini di dalam diwannya Al-Akhtal, dalam kitab-kitab kumpulan syairnya yang ditulis oleh Al-Akhtal. Tidak ada juga. Sehingga semakin runyam nih masalah bait ini. Bait yang majhul dan isinya juga bermasalah. Sehingga mana mungkin bisa kita jadikan bait ini sebagai argumen, sebagai hujjah. Qala al-Hafidhu adz-Dzahabi rahimahullahu ba'da an dzakara hadzal baita wa baitan akhara muqariban lahu fil ma'na. Al-Hafidh adz-Dzahabi rahimahullah setelah menyebutkan bait di atas dan juga bait-bait yang semisal yang maknanya mirip-mirip. Adz-Dzahabi mengatakan hadzanil baitani lam yathbut naqlun sahihun ala annahuma syi'run arabiyyun. Dua bait syair ini tidak terdapat bukti yang valid, tidak terdapat penukilan yang valid yang menunjukkan bahwasanya ini adalah syair Arab orang zaman dahulu, Arab mutaqaddimin. Wa kana ghairu wahidin min a'immatil lughati ankaruhuma. Dan lebih dari satu ulama lughah yang mengingkari dua bait syair tersebut. Qala Ibnu Faris mengatakan hadzanil baitani la yu'rafu qailuhuma. Dua bait syair ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Wahuma ala hadza baitani masnu'ani. Oleh karena itu, maka dua bait syair ini adalah dua bait yang batil, yang palsu, yang diada-adakan. Wa ma'lumun annahu law ihtajja bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahtaja ila sihhatihi. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya kalau seseorang berhujjah dengan hadis Rasul saja, maka kita perlu mengecek kesahihannya. Fa kaifa bi baitin minasy'ari la yu'rafu isnaduhu wa qad ta'ana fihi a'immatul lughati. Maka bagaimana lagi kalau berdalil dengan syair yang mana syairnya itu juga la yu'rafu isnaduhu, tidak diketahui sanadnya, bahkan tidak diketahui siapa yang mengucapkannya, dan bahkan juga telah dicela oleh para ulama lughah. Sehingga ini argumen yang sangat lemah sekali. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang ada di kitab yang saya miliki ya. Namun kita lihat di sini di PDF ada sedikit perbedaan redaksi, ya di halaman 57 itu, di paragraf yang kedua di tengah-tengahnya ya. Di situ ada sedikit perbedaan.
Wa dzakara ba'du ahli ilmi annahu muharrafun. Sebagian ulama mengatakan bait syair di atas itu bait syair yang sudah diubah-ubah. Wa qailuhu mutaakhiratun. Dan penyairnya, orang yang mengucapkan syair ini juga orangnya mutaakhirul wafati. Wafatnya belakangan, dia zaman belakangan. Fa innal ulama'a lam ya'tamidu ala syi'ri fi syawahidi al-arabiyyati fi zamanihi li ghalabatil ujmati. Dan para ulama tidak berpegang kepada syair-syair Arab untuk menjadikannya sebagai syawahid, sebagai dalil dalam bahasa Arab. Kalau syair itu fi zamanihi, di zaman Abdul Malik bin Marwan tadi, atau zaman-zaman setelahnya. Kenapa? Li ghalabatil ujmati. Karena di zaman itu sudah banyak sekali bahasa ajam, bahasa-bahasa non-Arab yang masuk ke masyarakat Arab. Adapun di masa mutaqaddimin, masa-masa sebelumnya, bahasa Arab masih murni. Sehingga syair-syair di masa mutaqaddimin, masa orang Arab zaman dahulu, syair-syair yang mereka gunakan itu masih pada makna yang benar. Adapun syair-syair mutaakhirin di zaman belakangan, karena sudah tercampur dengan bahasa-bahasa ajam, bahasa-bahasa non-Arab, maka tidak bisa lagi dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumen dalam bahasa. Ila ghairi dzalika min ma'akhidil katsirati al hadzal baiti, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang sangat banyak dari syair ini. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.